Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang kajian tasawuf. Pada video kali ini, kami akan membahas pengertian tasawuf, tujuan tasawuf, sumber ajaran tasawuf, konsep-konsep utama dalam tasawuf, tokoh-tokoh tasawuf, metode dalam tasawuf, serta relevansinya di era modern. Semoga video presentasi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Pertama, kami akan menjelaskan pengertian tasawuf. Tasawuf adalah cabang ajaran Islam yang menekankan aspek spiritual atau batiniah. Tasawuf bertujuan mendekatkan diri kepada Allah melalui penyucian jiwa, pengendalian diri, dan pembentukan akhlak mulia. Dalam tasawuf, seseorang tidak hanya memperhatikan ibadah lahiriah, tetapi juga memperbaiki hati dan perilaku sehari-hari. Kedua tujuan tasawuf, pertama mendekatkan diri kepada Allah dan mencapai marifatullah. Kedua membersihkan hati dari sifat buruk seperti iri, sombong, dan riya. Ketiga membentuk akhlak mulia seperti sabar, ikhlas, dan tawakal. Keempat memberikan ketenangan jiwa dan kebahagiaan hidup. Kelima memperkuat iman dan keyakinan kepada Allah. Ketiga, sumber ajaran tasawuf. Tasawuf bersumber dari: pertama, Al-Quran yang mengajarkan kesucian jiwa dan keikhlasan. Kedua, hadis Nabi Muhammad SAW yang mencontohkan kehidupan sederhana dan penuh ibadah. Ketiga, teladan para sahabat dan ulama salaf yang hidup zuhud dan bertakwa. Keempat, konsep-konsep utama dalam tasawuf. Tazkiyatun nafs, penyucian jiwa dengan membersihkan hati dari sifat buruk seperti iri, sombong, dan riya, lalu menggantinya dengan sifat baik seperti ikhlas, sabar, dan tawakal. B. Makamat, tingkatan spiritual yang dilalui seorang sufi, antara lain: pertama, taubat; kedua, zuhud; ketiga, sabar; keempat, tawakal; kelima, rida. C. Ahwal, keadaan batin yang diberikan Allah, seperti: pertama, khauf, takut kepada Allah; kedua, raja, harap kepada Allah; ketiga, mahabbah, cinta kepada Allah. D. Marifat, pengetahuan batin yang mendalam tentang Allah melalui pengalaman spiritual. E. Hakikat, pemahaman terdalam tentang kehadiran Allah dalam kehidupan manusia. Kelima, tokoh-tokoh tasawuf. Pertama, Hasan al-Basri, mengajarkan hidup zuhud dan menjauhi kecintaan berlebihan terhadap dunia. Kedua, Rabi'ah al-Adawiyah, terkenal dengan ajaran mahabbah atau cinta kepada Allah. Ketiga, Al-Junaid al-Baghdadi, menekankan keseimbangan antara syariat dan tasawuf. Keempat, Imam Al-Ghazali, menggabungkan tasawuf dengan fikih dan teologi sehingga mudah diterima umat Islam. Kelima, Jalaluddin Rumi, menyebarkan ajaran tasawuf melalui puisi dan cinta ilahi. Keenam, metode dalam tasawuf. Pertama, dizikir, mengingat Allah secara terus-menerus agar hati menjadi tenang. Kedua, muhasabah, introspeksi diri untuk memperbaiki kesalahan. Ketiga, murakabah, merasa selalu diawasi Allah sehingga lebih berhati-hati dalam bertindak. Keempat, riyadah, latihan spiritual seperti puasa sunnah dan sholat malam. Kelima, tawakal, berserah diri kepada Allah setelah berusaha. Ketujuh, relevansi tasawuf di era modern. A. Mengatasi krisis spiritual dan moral. Tasawuf mengajarkan kesabaran, keikhlasan, dan akhlak mulia sehingga membantu mengurangi sifat hedonis dan materialistis. B. Menjaga ketenangan jiwa. Dizikir dan muhasabah dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, dan tekanan hidup modern. C. Menjaga keseimbangan hidup. Tasawuf mengajarkan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat sehingga seseorang tetap produktif tanpa melupakan nilai spiritual. D. Membangun kehidupan sosial yang baik. Tasawuf menanamkan sikap peduli, toleransi, dan amanah sehingga membantu menciptakan masyarakat yang damai dan berakhlak. Kesimpulannya ialah, tasawuf adalah ajaran Islam yang berfokus pada penyucian jiwa, pengendalian hawa nafsu, dan pembentukan akhlak mulia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tasawuf bersumber dari Al-Quran, hadis, serta teladan para sahabat dan ulama salaf. Dalam tasawuf terdapat konsep seperti tazkiyatun nafs, makamat, ahwal, marifat, dan hakikat. Metodenya dilakukan melalui dizikir,
muhasabah, murakabah, dan tawakal agar hati menjadi lebih bersih dan tenang. Di era modern, tasawuf tetap relevan karena membantu mengatasi krisis spiritual, menjaga ketenangan jiwa, dan menyimbangkan kehidupan dunia serta akhirat. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami tentang tasawuf. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun penjelasan kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.